Pemirsa, saat ini pemerintah sudah turun langsung, bahkan jalur darat, jalur udara dikerahkan. Pemerintah sudah mengirimkan TNI, Polri, BNPB, tim SAR gabungan, mereka semua bersatu padu membantu warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bukan hanya pemerintah yang sudah memberikan kekuatan maksimal untuk membantu warga di Pulau Sumatera, tapi juga ada masyarakat yang memiliki inisiatif. Mereka juga tergerak untuk menolong warga yang saat ini merasakan kepedihan di Pulau Sumatera. Saat ini kami akan mengajak Anda berdialog bersama dengan aktivis, aktris Ciki Fauzi yang juga beberapa hari terakhir ini turun langsung ke Sumatera Utara, bukan hanya memberikan bantuan tapi juga berinteraksi mengetahui persis bagaimana kondisi di lapangan. Kak Ciki baru tiba dari Sumatera Utara tadi pagi? Tengah malam. Ya. Bisa diceritakan kondisi pengamatan Kak Ciki sehingga bisa tergerak sampai ke lokasi, Mbak? Kondisinya tuh teruk sih menurut aku, aku nggak kebayang ya bagaimana berapa lama ini recovery-nya. Dan ya alhamdulillah kata Andromeda pemerintah udah bergerak. Cuma I wish itu bergeraknya lebih cepat karena aku banyak menyaksikan tangan-tangan kelaparan mengulurkan tangan minta bantuan. Dari satu dusun ke dusun lain, aku sama teman-teman relawan kita jalan karena mobil nggak bisa. Terus pas pick up mau nerobos juga semakin dalam. Tapi di dusun-dusun yang tenggelam itu banyak banget orang-orang kelaparan. Jadi ya NGO relawan itu bergerak ada batasnya. Dan alhamdulillah kalau pemerintah sudah turun dan membuat kebijakan yang membuat semakin banyak lagi bantuan bisa masuk, alhamdulillah. Oke, untuk aksesnya bisa digambarkan, Mbak? Apakah jalurnya sangat terjal, tertutup? Wah, Maksudnya kalau ini pribadi, kita tanpa ikut dengan misalnya tim SAR, BNPB, pemerintah dan juga NGO mungkin tidak kalau akan bisa menurut tembus aku sampai ke dalam. sebaiknya kita in a group sih, in a big group mungkin ya lebih baik bersama NGO atau simpul-simpul kerelawanan tapi banyakkan karena kondisi di sana juga nggak kondusif. Gimana ya, aku takut salah menyampaikan sih, Listrik tapi putus, komunikasi mati, berhari-hari listrik mereka gelap wassalam nggak gulita ada, mungkin. gardu utama itu terendam. Bensin di Sumatera Utara itu susah banget nyarinya karena banyak pom bensin yang terendam, jadi tidak beroperasi, susah banget nyari bensin. Ngantri juga sampai lama banget, kalau nggak salah sejaman lebih waktu itu. Ini titiknya di mana nih, Ciki? Kalau Dari aku pusat di kota? sekitar Tanjung Pura, Hinai, Langkat. Kalau nggak salah namanya itu. Nama dusun-dusunnya aku nggak ingat spesifik. Karena we keep on moving, naik mobil pick up, turun, di dapur umum lagi kita olah dan lain sebagainya. Karena memang bantuan-bantuan yang sangat urgent mereka butuhkan adalah warm food, makanan hangat. Jadi waktu itu ada orang ngasih kayak mie instan, mereka bilang bingung masaknya gimana, kompor aja kerendam. Jadi ya kita masak semuanya itu di dapur utama, memang butuh banget, ada banyak food supplies tuh butuh banget, beras butuh semuanya, mie instan, telur, protein yang paling mudah kan, dan lain sebagainya. Ya itu dimasak di dapur Intinya makanan umum. siap saja yang mereka butuhkan. Dan aku tuh banyak lihat kasihan tuh anak-anak kecil. Kayak anak-anak kecil kan juga sebenarnya untuk makanan juga butuh ya, dan mereka ada tekstur spesifik yang butuh. Jadi aku berharap semoga disegerakan ada dapur untuk anak dan balita makan ya. Maksudnya kasihan mereka udah jalan kemarin waktu itu 7 hari. Enggak, ini saya belum terbayang kepedihan yang Mbak Ciki lihat langsung di lapangan tuh. Aku banyak melihat kelaparan dan ya orang-orang yang hidup di antara genangan air itu. Jadi ada banyak beberapa titik, nggak banyak sorry, ada titik-titik yang nggak tergenang air seperti masjid rada naik atau jalan rada naik. Jadi mereka ngumpul di titik-titik yang nggak tergenang air. Tapi habis itu balik lagi ke rumahnya ngambil barang yang tergenang gitu. Ya ada banyak hal-hal hanyut, dan ketika aku sama teman-teman relawan pasukan dongeng, karena kita bikin psychology first aid gitu ya di beberapa posko, ketika kita berusaha acknowledge adik-adik penyintas di sana untuk mengenali perasaan-perasaan mereka, itu banyak yang taruh post itu di kategori bingung. Mereka bingung ngelihat beca ibunya hanyut, mereka bingung ngelihat aduh ini orang tuanya kemana, tapi besoknya akhirnya ketemu alhamdulillah di posko lainnya. Sebelum ada pemerintah, sebelum ada relawan turun ini, mereka ini bertahan gimana kan?
Mereka ini cara bertani gimana Yang gitu? dari aku ngobrol ya, mengikuti naluri, nyari tempat yang tidak terendam. Dan warga bantu warga, tetangganya bantu. Dan waktu itu aku ke sebuah dusun yang ada lansia meninggal karena anak-anaknya merantau. Gitu sih. Sedih, aku bingung mau cerita apa. Ya gitu kondisinya. Gitu kondisi dan rasanya aku pengen ya kayak ngasih tahu ke teman-teman aku rekam, tapi nggak selalu bisa rekam karena basah. Aku aja bawa makanan nih, aku salah pijak, aku jatuh ke parit. Jadi langsung gitu. Karena nggak kelihatan, kita mijak kan feeling banget ya, tapi emang abis itu aku langsung dapat logika kalau udah mau ke rumah biasanya ada parit, jadi kayak raba-raba dulu, tapi kan awal-awal bener-bener kayak ya modal bismillah tapi nyemplung juga gitu. Jadi maksud aku adalah mereka hidup di situasi seperti itu every day. Ini kan pakaian semuanya hanyut, mungkin basah yang mereka miliki cuman yang melekat di badan ya, Mbak ya? Iya, benar-benar. Yang tersisa. Udah nggak ada apapun. Aku sering banget dipelukin ibu-ibu cerita dan berusaha untuk mendapatkan bantuan personal, tapi aku pun ada kapasitasnya. Aku bukan pemerintah yang bisa ngebantu sebanyak itu gitu. Jadi aku jujur kan pas di sana itu aku nggak ada sinyal ya. Baru ada sinyal pas ada di tengah peradaban, pas mau pulang baru mulai masuk, dan baru dengar kabar tadi dari Andromeda bahwa pemerintah udah kirim bantuan. Alhamdulillah, karena memang aku baru pulang dan langsung ada kerjaan tadi pagi, jadi aku belum ke update, belum ngeliat HP lah. Bahkan yang terbaru kami dengar dari Seskap TNI Indra Wijaya menegaskan bahwa jalur darat sudah mulai berangsur-angsur, sudah berhasil dibuka oleh pemerintah untuk menjangkau mereka yang masih terisolasi. Yes, jadi aku ngelihat, jadi kan aku tuh dari Tanjung Pura Hinayah itu sebenarnya tuh pengen lanjut ke Aceh Tamiang. Itu kan dekat dari sana ya, sekitar 1-2 jam lagi kalau kata orang-orang di dusun sana. Cuman aksesnya tuh longsor, nggak ada jalannya. Bantuan insya Allah masyarakat Indonesia tuh semangat, warga bantu warga. Jalannya pemerintah bantu beresin dulu biar kita masyarakat Indonesia bisa gotong royong bantuin lagi. Yang dibutuhkan apa sih Mbak, barang yang mungkin mereka langsung bisa konsumsi? First aid, iya, warm food pastinya. Okay. Ya makanan yang siap diolah tetap diperlukan banget untuk di drop di dapur umum untuk diolah sama relawan. Banyak? Ya, kompor, alat-alat yang di aku sih, aku kan di satu dapur umum aja. Tapi dari situ kita mengolah makanan, bentuknya jadi bentuk nasi bungkus gitu, biar gampang. Dan biar bisa muat banyak tuh satu pick up, terus kita dari satu dusun ke dusun lainnya, gitu. Tapi itu pun juga aku ngeliat banyak tangan-tangan kelaparan yang, Nah itu rata-rata satu dusun ada berapa orang Kak sebenarnya? Beda-beda kakaknya, beda-beda. Ada yang berapa puluh kakak, ada yang berapa belas kakak, gitu. Kita ketemu kadusnya kan, kepala dusun nanya ada berapa kakak, yang ini ada berapa anak. Cuma ya karena bantuan pada saat itu ya belum semasif itu ya, kan aku waktu itu yang di awal-awal. Jadi ya harus dipikirkan gimana biar sampai ke dusun yang situ juga kebagian gitu. Jadi makin ke dalam dusun tuh sebenarnya makin kasihan, masih banyak titik belum terjamah. Jadi kenapa waktu itu aku belum ke titik-titik lain ya, karena di Tanjung Pura aja tuh masih banyak titik yang belum terjamah. Kayak I feel bad kalau aku udah pindah gitu. Ya tapi akhirnya tadi malam aku harus pulang karena ada kerjaan yang memang udah jauh-jauh hari. Ya semoga semakin banyak orang terjun ke lapangan dan membantu dengan kita yang punya kapasitas awareness yang follower MM-an. Mungkin Andromeda kan follower MM-an nih, bisa mengajak ya, follower-follower minimal untuk apapun yang kita miliki Kak ya. Kita bersatu dengan pemerintah, kita berkontribusi apapun yang kita bisa lakukan untuk mereka. Betul, jadilah mata-mata penyambung mereka untuk Indonesia. Pesan mungkin Kak buat masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin ingin menolong tapi bingung nih jalurnya lewat mana? Oke, lewat NGO andalan kalian, NGO favorit kalian, atau pemerintah. Aku juga kurang tahu jalur pemerintah jujur ya, punten. Ya pokoknya lewat jalur-jalur yang kalian percaya, donasi dan ya kirim bantuan. Ya donasi sih menurut aku, karena dari donasi itu bisa diolah dan dibelanjakannya juga di sekitar situ, gitu biar lebih kondusif juga. Dan memberdayakan masyarakat sekitar juga. Ya, tapi ya mungkin kalau ada yang mau bawa bantuan dari Jakarta juga baik. Ya, apapun baik, apapun.
just do something. Lakukan sekarang. Pemerintah Jangan dan abai, warga jangan abai. bersatu untuk Sumatera, jangan abai. Pemirsa, kami juga mengajak Anda, mengetuk hati Anda semuanya di seluruh penjuru negeri. Bakri untuk negeri, menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Bantuan didistribusikan melalui jalur udara untuk Aceh Utara dan Aceh Tengah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan, Bakri untuk negeri, kami membuka juga rekening. Bantuan Bakri untuk negeri ini diberangkatkan dengan pesawat charter dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun bantuan yang akan disalurkan hari ini untuk korban bencana di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan berupa alat komunikasi Starlink dan solar panel, beras, mie instan, minyak goreng, makanan, dan obat-obatan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin menyalurkan bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dapat mengirimkan bantuan ke rekening Bank BNI atas nama Yayasan 1 untuk Negeri TV One. Nomor rekening, mungkin bisa dicantumkan di layar. Nomor rekening, saya akan bacakan, 2024333552. Nomor rekening Yayasan 1 untuk Negeri TV One sudah kami cantumkan di layar. Bagi siapapun Anda yang ingin membantu menyalurkan bantuan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, TV One peduli bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Sekali lagi terima kasih banyak Ciki Fauzi sudah bergabung di Kabar Petang. Siap. Pengalaman Ciki turun langsung ke lapangan. Aku boleh nambahin dikit nggak? Boleh, silakan. Aku lupa menyampaikan yang menurut aku penting banget dan mereka butuh adalah sanitasi. Itu karena pas di sana aku bingung even mau ke toilet gimana dan mereka udah lama nggak bebersih. Jadi mungkin pemerintah dan juga sebuah entitas yang lebih besar seperti Bakri dan lain sebagainya juga bisa membangun sanitasi di sana. Apalagi perempuan itu sangat amat butuh Terima sanitasi. kasih banyak Kak Ciki. Sekali lagi pemerintah, warga, Bakri Group bahu-membahu membantu warga yang terdampak bencana di Sumatera.